Selamat malam saudara sekalian. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup kami, terutama sepanjang hari ini. Dan saat ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap keluarga yang pada saat ini beribadah bersama-sama, walaupun kami lakukan di rumah masing-masing. Kami serahkan ibadah keluarga pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita membaca Mazmur berbalasan. Mazmur pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-57 sampai ayat 64. Mazmur 119 ayat 57 sampai 64. Mari kita bermazmur. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik
bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cemerlang. Musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, ketika hari ini dalam ibadah keluarga, kami boleh kembali berkumpul di tengah-tengah rumah tangga kami, mensyukuri kasih dan anugerah Allah berkat dalam kehidupan kami. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat yang terambil dari Amsal pada pasal yang ke-20, pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Amsal pada pasal yang ke-20 pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima yang berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita membaca Amsal pada pasal yang ke-20 pada ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, maka kita dapat melihat bahwa penulis Amsal mengelompokkan ada dua pribadi dalam diri manusia atau dua sikap dalam diri manusia. Yang pertama sikap yang benar atau perilaku yang benar, yang kedua adalah perilaku yang tidak benar. Kalau kita baca dari pasal 20 ini, kita akan melihat ada contoh-contoh yang penulis Amsal mau katakan tentang pribadi yang tidak benar, yaitu peminum di ayat yang pertama. Kemudian ada juga orang yang suka membangkitkan amarah orang lain. Kemudian itu di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga berbicara tentang orang bodoh yang pemarah. Kemudian yang menjadi pembacaan kita, ayat yang ke-14 berbicara tentang pemalas. Juga ada di ayat yang ke-13. Bahkan di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14 berbicara tentang orang yang suka curang. Itu beberapa contoh pribadi yang mau dikatakan sifat manusia yang tidak benar yang penulis Amsal sampaikan di Amsal pada pasal yang ke-20 ini. Namun juga ada perilaku yang benar yang penulis Amsal katakan, yaitu menjauhi, misalnya menjauhi perbantahan di ayat yang ketiga, kemudian merancang hidup dengan baik, kemudian hidup yang setia, berlaku jujur
dan bersih. Kemudian juga ada sikap hidup yang bijaksana dalam perkataan. Dan pasti perilaku yang benar inilah yang mau mencerminkan karakter atau sikap hidup seperti ini mencerminkan tentang karakter Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca khusus di pembacaan kita di malam hari ini dari perikop kita, penulis Amsal mau mengangkat dua sifat dari manusia. Yang pertama pemalas, yang kedua merancang hidup dengan baik. Yang pemalas itu di ayat yang keempat, sedangkan ayat yang kelima itu berbicara tentang hidup yang baik. Kita melihat pemalas. Ada ungkapan yang berkata bahwa kesempatan itu tidak pernah datang kedua kali. Ungkapan ini sebenarnya mau mengatakan bahwa kesempatan atau waktu itu sangat berharga. Oleh sebab itu, waktu yang sangat berharga ini harus kita miliki atau kita gunakan untuk hal yang baik. Waktu yang kita miliki ini harus kita gunakan dengan sangat baik. Penulis Amsal menyadari bahwa ternyata ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya dengan bermalas-malasan dan tidak berbuat apa-apa, sehingga penulis Amsal mau katakan bahwa hidup adalah kesempatan yang harus dipakai untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik yang tentunya berkenan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua yang kita baca lewat pembacaan kita di malam hari ini berbicara tentang merancang hidup dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, banyak orang punya rancangan dalam hidupnya. Tapi sayang, rancangan hidup itu tidak selalu diwujudkan atau berusaha diwujudkan. Padahal semua sudah dirancang dengan seksama. Manusia merancang hidupnya atau merancang sesuatu dengan sedemikian bagus, sedemikian kokoh, sedemikian kuat. Tapi kadang-kadang apa yang dirancang itu hanya ada di angan-angan dan tidak pernah dilakukan. Atau biasa orang suka kata omong doang. Ayat yang kelima, rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Dari sini kita belajar bahwa bagi Amsal, orang pandai itu bisa menimba pelan-pelan air sampai menjadi kenyataan. Dan tentu dalam menimba atau dalam proses itu untuk mewujudkan apa yang dia harapkan itu pasti melalui proses. Dan proses itu pasti melelahkan, mengalami kesukaran. Tapi justru harus dilalui dengan sebuah ketekunan, kesabaran, sehingga setiap orang bisa mendapatkan apa yang dia ingin raih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita di malam hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada saya dan saudara lewat kematiannya di kayu salib adalah anugerah. Namun sekalipun keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita, bukan berarti bahwa saya dan saudara mengisi hidup ini dengan bermalas-malasan atau tidak melakukan sesuatu sambil menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Justru karena keselamatan itu adalah anugerah, maka sebenarnya saya dan saudara harus mengisi hidup yang sudah Tuhan berikan ini dengan hal yang baik, bukan menyia-nyiakan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk mempertahankan anugerah keselamatan itu kita butuh perjuangan dan ketekunan. Kalau kita ingat di tahun 2017 sekitar tahun itu ada satu lagu yang cukup populer yang diciptakan oleh seorang pendeta, yaitu pendeta Wilhelmus.
Latumahina yang berkata dengan judul Hidup Adalah Kesempatan. Syairnya kira-kira berkata seperti ini. Hidup adalah kesempatan. Hidup untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari lagu ini saya dan saudara diingatkan bahwa waktu adalah kesempatan. Oleh sebab itu saya dan saudara harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan mengisi waktu yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini dengan sesuatu yang tidak berguna, atau mengisi waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini dengan sikap yang acuh tak acuh, bermalas-malasan dan tidak peduli. Mengisi waktu yang Tuhan berikan dengan melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Banyak yang Tuhan minta dalam kehidupan setiap kita, yang tentunya di dalamnya Tuhan minta bahwa hidup kita ini harus mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di samping itu juga sebagai orang yang percaya kita diminta untuk senantiasa menjadi saksi Kristus. Nah, ketika saya dan saudara diminta untuk menjadi saksi Kristus, pasti tujuannya adalah supaya ada banyak orang yang mendengar tentang kabar keselamatan, ada banyak orang yang nantinya percaya, ada banyak orang yang nantinya juga diselamatkan. Tugas menjadi saksi Kristus bukanlah tugas yang mudah pastinya. Penulis Amsal katakan, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Artinya bahwa ketika saya dan saudara menjadi saksi Kristus, pasti kita akan diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, ada penolakan dan lain sebagainya. Tetapi justru ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan situasi seperti itu, saya dan saudara diminta untuk tetap bertekun, sabar dalam melaksanakan proses itu, sekalipun berada dalam kesukaran hidup, tetapi tujuannya satu, saya dan saudara menjadi saksi Kristus dan pasti memiliki mahkota kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah inti yang mau disampaikan lewat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, bahwa hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita isi waktu yang Tuhan beri ini dengan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, pasti diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, dan persoalan. Namun di dalamnya saya, Bapak, Ibu diminta untuk tetap bertekun, sabar, dan selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga kelak kehidupan kekal menjadi bahagian dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari mencangkul sama ladangmu, alirkan air pada tanahnya, agar tanah gembur siap untuk ditanam. Nyanyilah haleluya. Bibit yang baik tabur segera, sebarkan pupuk di sekitarnya, agar tumbuhnya subur dan berbuah baik. Nyanyilah haleluya. Bapak, Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami.
hingga pada malam hari ini. Bersyukur buat kasih, bersyukur buat anugerah, bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, terkhusus dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah kami selalu dimampukan untuk menaikkan ucapan syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, ketika kami belajar akan firman Tuhan di malam hari ini, mari mampukan kami untuk dapat mengisi hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dengan melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami melakukannya dalam kehidupan yang takut akan Tuhan, hidup dalam ketekunan, kesabaran, dan biarlah berkat kasih setia Tuhan kami rasakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Bapa, di malam hari ini kami mau berdoa buat usaha dan pekerjaan kami. Mari Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami kerjakan dalam sikap hidup yang takut akan Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh selalu kami rasakan. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, berkati kehidupan anak-anak kami dalam proses pertumbuhan. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup mereka juga menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Bapa buat persekutuan jemaat Patmos, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Biarlah persekutuan jemaat Patmos boleh menjadi persekutuan yang menghadirkan kasih Tuhan, sehingga lewat persekutuan kami nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Bapa, kami mau berdoa buat jemaat kami, para lansia di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah lanjut usia. Tuhan selalu jaga, Tuhan pelihara, dan biarlah di tengah-tengah lanjut usia mereka tetap memiliki hati yang selalu bersyukur, berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan datang, Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan dalam hidup mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Bapa, berkati kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini, sekecil apapun Tuhan lihat, Tuhan sempurnakan. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati anak-anak Tuhan yang ada di bangku kepemimpinan, biarlah mereka boleh menyuarakan suara kebenaran dan suara kenabian. Ya Tuhan, inilah permohonan kami, sendengkanlah telinga kasih-Mu, dengarkanlah permohonan kami yang kami aminkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34 yang berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Tuhan memberkati persembahan saudara.
Bapak Ibu, mari berdiri. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan pada malam ini. Kiranya Tuhan, berkatilah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar